beliau yang sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih yang akan dilantik bulan Oktober dipersiapkan oleh Jokowi, bukan dipersiapkan oleh rakyat ternyata, bukan dipersiapkan oleh akal sehat ternyata, bukan dipersiapkan oleh konstitusi ternyata, bukan dipersiapkan oleh demokrasi ternyata. Jadi kalau kita bikin refleksi bahwa pada akhirnya kita mesti melawan terhadap kedunguan politik, terhadap keangkuhan kekuasaan. Tadi dinasti Jokowi masih berlanjut, Bobi mengangkat namanya sendiri. Tapi itu bukan nepotisme. Sama seperti soal Gibran, bukan nepotisme yang kita udah bahas berkali-kali, Bu. Kalau begitu Gibran itu siapa? Anaknya Jokowi? Bukan. Ponakannya Paman Usman? Bukan. Lalu siapa? Kan bukan nepotisme, bukan keponakan, bukan nephew. Jadi bayangkan argumen dari Mahkamah Konstitusi bahkan tidak paham basis dari pengertian nepotisme. Bahasa Italianya apa? Nipote artinya ponakan. Orang Inggris ambil alih jadi nephew. Orang Indonesia terjemahkan nepotisme. Jadi kedunguan 5 hakim ini terbaca pada ketidakmampuan mereka bahkan untuk mengenali istilah yang paling primer, yaitu kekuasaan harus dihasilkan melalui kompetisi. Nepotisme tidak ada kompetisi. Oh iya, tapi kan Gibran dipilih oleh rakyat. Dia potong logikanya. Dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Disodorkan oleh siapa? Oleh bapaknya. PKS nggak pakai kode-kodean. Mereka sudah bicara secara gamblang dan terus terang soal keinginan bergabung dengan Pak Prabowo, mengikuti jejak PKB dan Partai Nasdem yang sudah lebih dahulu balik badan. Tapi sejauh ini, undangan silaturahmi dari PKS itu masih nggak digubris sama Pak Prabowo. Dan malahan, nah ini nih ironisnya. Ironisnya, kubu Pak Prabowo sekarang ini tampaknya malah lebih sibuk merayu-rayu buat bertemu dengan PDI Perjuangan. Buat bertemu dengan Ibu Mega. Pihak yang sejauh ini sudah menyatakan kesiapan mereka buat jadi oposisi. Belum mimpin, belum jadi, telah terjadi justifikasi gitu loh. Baru terlaksana kalau, 2029. Kalau belum mimpin, belum dilantik, telah terjadi justifikasi ini bakal begini, bakal begitu. Itu sudah dibilang gitu program loh. makan siang baru terlaksana Ya, 2029. Sudah direvisi lagi kan mulai akhir 2024. Oh, akhir 2024 Iya. ya. Oh gitu, program makan siang. Informasi yang terakhir direvisi seperti itu. Begitu loh. Betul ya, Be ya? Saya tanya Mbak Be nih. Kan ordal. Sedang dalam pembicaraan, sedang dalam pembahasan, sedang melibatkan beberapa departemen. Tapi bukan 2029 kan? Karena bukan. Sedang dalam, Jadi bukan 2029, sedang dalam Bung. pembicaraan, sedang Bung dalam Refli. pematangan, sedang Jadi jangan dalam salah. diskusi, sedang dalam mengundang beberapa orang hebat untuk bicara bagaimana cara penerapannya dan Iya. seterusnya. Yang jelas bukan 2029. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bagi pendukung keadilan kebenaran ya sudah kecewa yang pertama karena itu ya Hakim MK Soehartoyo menunjukkan keberpihakannya yang salah ya, sen kiri belok kanan. Selama beberapa sen kiri belok kanan itu biasanya emak-emak ya. Dan itu bukan karena jahat, karena pikiran emak-emak itu emang begitu. Kenapa diikuti oleh Hakim MK ya kan? Mereka selama ini memberi harapan palsu kepada kita. Seakan-akan ingin memperbaiki keadaan ya kan, akan memberikan kejutan sebuah keputusan. Ternyata kita benar-benar terkejut. Terkejutnya kenapa? Dia mengatakan akan memberikan sebuah kesenangan lah kepada bangsa Indonesia, keputusan yang akan berbeda, sebuah keadilan. Nggak taunya justru dialah faktor yang menyebabkan kekalahan kita. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan. Bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya. Itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Bahwa proses pemilu kita ini dari sejak awal terjadi pelanggaran etik dalam argumentasi yang dikemukakan oleh majelis hakim tadi jelas
bahwa pelanggaran etik itu dilakukan, terutama kepada pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, belum waktu yang terlambat, proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ini menjadi jalan, menjadi laluan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angketnya dalam proses yang paling tidak dikemukakan di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kawan-kawan, dari seluruh argumentasi kita, pelanggaran konstitusi, prosedural, dan penyalahgunaan dana bansos dan mobilisasi aparat yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini, paling tidak menurut 3 hakim itu adalah terbukti sah dan meyakinkan. Terima kasih. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Ahkamul Hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK. Ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK. Ya, dan Anda perlu ketahui, revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan. Sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Fazli Indra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Indonesia tanpa Jokowi. Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Saya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mama nggak bisa dimatikan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Kita akan ramaikan, insya Allah 1 juta orang bisa kita hadirkan. Nanti sekarang kita tetap saja datang hadir, besok datang lagi, seterusnya datang lagi, tanggal-tanggal kita diminta datang tidak apa-apa walaupun sedikit, untuk pemanasan kita, insya Allah kita akan turun sampai 1 juta orang. Setuju anak-anakku? Maka inilah saat terakhir untuk kita berjuang, kita berjihad, kumpul wakil dengan iman, cinta pada tanah air sebagian dari iman. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Najis, kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi, sampai kezaliman runtuh. Rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan, menjalankan misi konstitusi pasal 22, pemilu bisa dibubar harus jujur dan adil. Maka MK adalah pengawalnya.
Hayo kita harapkan, hayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fatun karim. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mary, kami datang dari Lampung untuk mensupport kepada Bapak Anies dalam sidang MK hari ini. Kita menggugat atas ada indikasi dugaan kecurangan di dalam Pilpres kemarin. Kami dari daerah berkumpul, tentunya teman-teman tim hukum di dalam itu sudah membawa data-data fakta-fakta yang akan digugat di persidangan nanti. Yang jelas itu kami sebagai rakyat ingin memiliki seorang pemimpin yang ngerti tentang etik. Dari awal saja itu Gibran paslon nomor 2, calon wakil presiden itu sudah melanggar kode etik di MK maupun di KPU. Nah ini hal yang inti ya. Kami tidak ingin negara ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak ngerti tentang etik. Saya Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dikadangkan itu untuk jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Tuhan, jika kami kumpulan orang-orang menuntut kebenaran, alirkan badai tsunami, arahkan alirannya menuju KPU, menuju Bawaslu, menuju Istana. Tuhan, dalam Ramadan 1445 Hijriah, kabulkan ya Rabb. Antum apa Bapak udah sepuh, udah kasih aja yang muda ntar lagi diganti nama Samsul, aduh. Iya enggak? Itu muda kok. Ya Samsul apalagi ngomong pinter nggak sih? Yang ngomongnya kita agak pinter, udah jauh sama. Kata siapa? Pas debat kan pinter banget ya. Aduh lawang diajarin, ada monitornya di belakang. Oh kita emang bukan. Apalainnya kok lu ya? Pak, Indonesia orang pinter, rakyatnya orang cerdas. Jangan mudah dibodohi. Mereka oligarki dengan semena-mena seperti itu, ngapain? Jadi kalau Prabowo udah ditetapin presiden gimana malam ya, ini? mau nggak mau diterima udah, mau gimana? Kita udah berusaha ya tiap hari. Perang. Belum. Kita udah perang, tapi kan tetap menangan mereka, Pak. Teman kita ditangkap-tangkepin apa itu, Pak? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1, cinta damai, dicium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina.
kualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta.
Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Ya, lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi. Tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu, ya, itu Ahok sudah melewati 5 tahun pasca ia keluar dari Makobrimob. Karena memang aturannya seperti itu. Soal Ahok ini, wah saya jadi ingat ya saat Ahok di Pilkada DKI 2017 lalu. Sebagai Ahoker saya memang dapat banyak pertanyaan soal ini. Artinya secara peraturan perundangan Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya di Pilkada Jakarta 2024 ini Ahok bisa lawan Anies lagi. Keren nih kalau sampai, dan pasti seru kalau sampai Ahok kemudian bisa bertanding melawan Anies lagi. Kalau Ahok dan Anies kembali bertarung, saya nggak yakin ada kandidat lain yang berani mengajukan diri ikut Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil pasti milih jadi menteri, Bu Risma juga menurut saya udah selesai momentumnya. Figur lain nggak bakal berani bersaing dengan Ahok dan juga Anies menurut saya. Tapi seru ya. Jadi gini, saya melihat 5 tahun ke depan ini akan makin lucu. Akan makin lucu. Mulai dari komposisi koalisi, kemudian soal komposisi koalisi aja sudah ada tanda-tanda bahwa perpecahan antara kubu presiden terpilih dengan presiden menjabat sekarang mulai terlihat tuh. Saya sepakat sih kalau misalnya Pak Prabowo tetap seperti sekarang ini ya, setidaknya yaitu nggak harus punya ibu negara, nggak harus gitu ya. Saya masih trauma dengan presiden punya ibu negara. Karena kedengarannya jadi negara punya ibu presiden. Bahaya kalau kebalik loh ya. Presiden punya ibu negara dengan negara punya ibu presiden. Jangan dibolak-balik. Sudahlah ya, biarkan apa adanya aja ya. Kalau memang ada ya silahkan jadi ibu negara. Nggak ada juga nggak apa-apa. Lalu banyak pertanyaan ke IG saya soal kenapa ya para hakim itu, kenapa ketua MK yang awalnya seolah cemerlang ternyata endingnya sama aja kayak Paman Usman. Usahanya ke kanan, beloknya ke bawah. Yang mulia Pak Soehartoyo ini wajahnya meyakinkan di bulan-bulan terakhir sebelum sidang. Ada beberapa prestasi MK yang mendingan. Juga waktu dilantik jadi ketua MK menggantikan Anwar Usman kok pakai nangis-nangis segala. Itu kenapa Pak? Nangis haru atau nangis girang? Nih, saya mencatat ya. Ada beberapa yang membingungkan, sebut saja begitu ya, dari hasil MK kemarin itu. Ya memang tentu banyak yang sulit untuk move on karena kelakuan Mahkamah Konstitusi kemarin. Ya, mirip bajai ya. Dari awal sayanya ke kanan, terus begitu diikutin katanya beloknya ke kiri. Gimana? Masih kesel kan dengan hasil MK yang di luar parkiran kemarin? Saya apalagi. Jadi malas ngonten ya. Dan seperti yang terlihat di persidangan waktu kemarin itu, hasil MK yang dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Soehartoyo. 5 orang hakim sama sekali tidak menghiraukan bukti-bukti dan kejadian-kejadian yang jelas dan brutal di depan mata. 5. Benar-benar di dongkolnya rasanya sama, kembali terasa seperti ketika Anwar Usman itu meloloskan keponakannya jadi cawapres, sama dongkolnya. Padahal belum cukup umur dan melanggar aturan, melanggar etika. Nah, dongkolnya tuh sama persis. Sama persis. Meski ini lebih menyakitkan.
Dan kemarin itu satu-satunya harapan keadilan yang tersisa adalah di Mahkamah Konstitusi. Ternyata pengadilan di MK itu nggak ada adil-adilnya sama sekali. Pengadilan tapi nggak adil ya. Laju pertumbuhan demokrasi ketutup sama bansos. Orang berpikir ketika tim Anies dan tim Ganjar melakukan perlawanan kecurangan pemilu lewat MK dan kemudian juga partai lewat PT UN adalah karena nggak terima kalah. Padahal dua pihak itu sedang membela demokrasi Indonesia dari tangan-tangan kotor yang merusaknya. Tapi yang mulia Ketua MK Soehartoyo kok bilang nggak ada nepotisme. Padahal pada persidangan perkara 90 soal aturan cawapres yang dibuat khusus buat Gibran itu, yang mulia Pak Hakim ini termasuk yang tidak setuju loh. Kok bisa? Dulu setuju kalau memang ada nepotisme, lalu kemarin kenapa bilang nggak ada soal nepotisme? Apa Gibran udah bukan anaknya Jokowi lagi? Atau Paman Usman udah bukan keluarga lagi? Rakyat Indonesia kena prank lagi. 3 hakim mengabulkan gugatan dan 5 lainnya mengaburkan gugatan. Pertama kali dalam sejarah peradilan sengketa Pilpres ada dissenting opinion. Ada 3 hakim yang berpendapat, bukan berpendapatan ya, tapi berpendapat berbeda. Mudah-mudahan benar dissenting opinion ya, bukan opini yang disetting. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan pihak 01 dan 03 soal kelakuan presiden memihak anaknya sendiri itu benar karena ada 3 hakim yang setuju. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin?
Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.